Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Sari Paksana, MTN 21/2001, Berbasis Studi Manajemen Informatika, kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keamanan cyber pada data pribadi dan data organisasi. Pengertian cyber yaitu cyber security berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, cyber yang artinya dunia maya atau internet, dan security yang artinya keamanan. Nah, secara istilah, cyber security yaitu merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet. Nah, yang kedua yaitu tujuan dan manfaat cyber security. Nah, tujuan utama dari cyber security adalah untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan cyber dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk mengurangi risiko dan menjaga keamanan dalam dunia digital. Nah, dan manfaatnya yaitu untuk melindungi data pribadi, meningkatkan keamanan data perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu konsep dan penerapan cyber security. Yang pertama yaitu keamanan jaringan atau network security. Nah, ini berfungsi untuk melindungi jaringan komputer dari serangan atau akses yang tidak sah dengan menggunakan firewall, encryption, dan autentikasi. Nah, yang selanjutnya yaitu keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi ini digunakan untuk melindungi aplikasi dalam akses yang tidak sah dengan menerapkan praktik pengembangan yang aman dengan melakukan pengujian secara teratur. Yang selanjutnya yaitu keamanan data security. Keamanan data security ini melindungi data yang disimpan dan diproses dalam sistem komputer dengan menggunakan enkripsi, pengendalian akses, dan pemulihan data. Nah, yang keempat yaitu keamanan cloud. Keamanan cloud yaitu melindungi data dan aplikasi yang disimpan dan diakses melalui layanan cloud dengan menggunakan teknologi seperti VPN, enkripsi data, dan firewall. Yang selanjutnya yaitu keamanan fisik atau physical security. Keamanan fisik ini melindungi perangkat keras dan infrastruktur fisik yang digunakan dalam sistem komputer dengan menggunakan keamanan fisik seperti pengawasan dan pengendalian akses. Nah, yang selanjutnya yaitu perlindungan data pribadi dan data organisasi. Data pribadi adalah informasi yang mengidentifikasi individu seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan. Perlindungan data pribadi ini sangat penting dalam cyber security untuk mencegah penyalahgunaan atau akses yang tidak terhadap informasi seseorang. Langkah yang dapat diambil untuk melindungi data pribadi tersebut, kita bisa menggunakan enkripsi untuk memastikan data terkode saat dikirim melalui situs web. Kemudian kita bisa menggunakan firewall untuk melindungi jaringan komputer dari serangan akses yang tidak sah. Kemudian keamanan fisik untuk melindungi perangkat dan infrastruktur yang digunakan dalam sistem komputer dengan melakukan pengawasan, pengujian, dan pengendalian akses. Kemudian kita bisa melindungi data pribadi dengan kebijakan keamanan, menerapkan kebijakan keamanan seperti penggunaan akun yang kuat, menggunakan autentikasi dua faktor, serta pembatasan akses terhadap data sensitif. Kemudian kita bisa
menggunakan alat pemantauan deteksi untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau ancaman pada komputer dan jaringan. Kemudian kita bisa menggunakan melakukan pencadangan data secara teratur dan memiliki rencana penggunaan data untuk mengatasi kehilangan atau kerusakan data tersebut. Kemudian data organisasi yaitu mencakup bisnis, keuangan, strategi dan pelanggan yang sangat berharga bagi suatu organisasi. Nah, contoh dari data organisasi ini yaitu merupakan data keuangan, data pelanggan, data bisnis atau rasio dan data. Nah, data organisasi ini perlu dilindungi karena dapat digunakan oleh pihak yang tidak berwenang untuk keuntungan pribadi dan merugikan organisasi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jenis serangan cyber yang dapat mengancam kedua jenis data tersebut dan cara memitigasinya. Yang pertama yaitu ada serangan phishing. Nah, serangan phishing ini adalah serangan di mana penyerang menggunakan metode manipulasi atau penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti data sandi atau data kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terkaya. Contohnya yaitu biasanya penipuan melalui email yang meminta pengguna untuk memasukkan informasi pribadi. Kemudian mitigasi serangan phishing ini kita bisa mengedukasi pengguna tentang cara mengidentifikasi email atau situs web palsu dengan menggunakan fitur spam dan penggunaan autentikasi dua faktor. Yang selanjutnya yaitu serangan malware. Serangan malware ini melibatkan pengguna program seperti virus, worm, trojan, dan ransomware dan software untuk merusak atau mengambil alih sistem komputer. Contoh serangan malware ini adalah serangan ransom yang mengeksekusi data dan meminta pengguna untuk mendapatkan kunci deskripsi. Nah, untuk mitigasi serangan malware ini kita bisa menggunakan perangkat antivirus atau antivirus yang terbaru, kemudian memperbarui sistem operasi dan perangkat secara teratur, serta menghindari klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Nah, selanjutnya yaitu serangan DDoS. Nah, serangan DDoS ini melibatkan penyerangan sistem target dengan melalui internet yang sangat tinggi sehingga menyebabkan sistem menjadi tidak responsif atau tidak dapat diakses. Nah, contohnya yaitu serangan yang mengirimkan banyak permintaan ke situs web sehingga menyebabkan situs tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna lain. Untuk mitigasi serangan tersebut yaitu kita bisa menggunakan firewall yang kuat, mendeteksi dan memitigasi serangan secara real time, dan distribusi lalu lintas menggunakan CDN (Content Delivery Network). Contohnya yaitu serangan man in the middle. Serangan man in the middle ini terjadi ketika penyerang mencuri atau memanipulasi komunikasi antara dua pihak yang berinteraksi sehingga mereka dapat mengakses informasi yang dikirimkan. Contoh dari serangan man in the middle ini yaitu penyerang yang memata-matai komunikasi antara pengguna dan situs web perbankan untuk mencuri informasi login. Mitigasi serangan man in the middle ini
kita bisa menggunakan protokol komunikasi yang aman seperti GPS dan menggunakan jaringan yang eksklusif seperti VPN. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.